Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mentoringnya, untuk fisika dasar bisa dimulai. Mungkin saya langsung alihkan ke Mas Fata Yoga buat jadi mentornya. Oke, dipersilakan untuk Mas Fata Yoga. Cek. Cek. Masuk. Oke. Jadi sebelumnya selamat malam semuanya, selamat malam minggu. Dan pada malam kali ini kita bakal ngebahas tentang mentoring fisika dasar. Jadi sebelumnya terima kasih yang udah menyempatkan waktunya memilih mentoring ketimbang bermalam mingguan. Ya walaupun WFH Corona juga tetap di rumah aja, tapi ya udah kita sambil belajar aja di sini. Jadi sebelum saya mulai, saya mau nyampein dulu, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ntar ke depannya saya ada pakai bahasa-bahasa yang kurang sopan atau kurang yang bagus, karena emang saya orangnya suka susah nahan. Jadi ya udahlah ya, kita langsung lanjut aja. Ntar mau share screen dulu. Duh, kok cepet. Bentar dulu ya, jadi ada soal masalah jaringan bentar. Iya, Mas. Udah kelihatan? Bentar. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku kemarin juga kalau nggak salah kalian UASnya materinya ini kan ya, termo, fluida, sama listrik, iya nggak? Iya, Mas. Oke, berarti ntar gini aja lah ya, kita bahas soal ujian dulu lah ya, biar lebih ini apa pemanasan dulu. Nah, jadi langsung aja lah ya kita ke sini yang pakai tahun 2018-2019. Nah, langsung aja masuk ke soal nomor 1. Ini ada soal tentang rel kereta api dipasang pada temperatur 0 derajat Celcius. Terus panjang sepotong rel itu 12 meter. Nah, terus yang ditanya berapa celah yang harus dibiarkan di antara potongan rel supaya tidak ada kompresi bila temperatur naik pada suhu 42 derajat Celcius. Jika diketahui alfa dari baja itu 11 dikali 10 pangkat minus 6. Konjet tuh. Nah, jadi lanjut aja. Jadi soal ini tuh maksudnya tuh ada 2 rel. Nah,
yang namanya besi itu kan dia pasti memuai pada pertambahan suhu. Nah, jadi dua rel ini dipasang dengan panjang celah itu berapa. Biar waktu memuai, dua besi itu nggak saling bertabrakan. Nah, jadi ini kayak gini yang nomor satu. Jadi diketahui T mula-mula itu pada 0 derajat Celcius dengan panjang awalnya itu ada 12 meter. Nah, pada yang ditanyakan pada suhu 42 derajat Celcius. Lalu ada alfa, yaitu ada 11 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, untuk ilustrasinya tuh seperti ini. Ada dua buah rel, yang ditanya itu celahnya seperti ini. Nah, lalu kita pakai rumus pertambahan panjang aja. Delta L, pakainya rumus L0 dikali alfa L dikali delta T. Ya udah deh, langsung dihitung-hitung biasa. Delta T-nya pakai 40 derajat Celcius dikurang 0. Ya udah, langsung ketemu 5,544 dikali 10 pangkat min 3 meter. Udah deh. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin belum ada. Lanjut aja ya, nomor 2 dulu. Nah, nomor 2 ini lumayan seger-seger juga. Kalor jenis perak dengan berat molekul 108. Nah, kalau bagi kalian yang semester 1 masih bingung sama berat molekul itu kalau di SMA itu biasa dikenal sama AR atau MR kalau di pelajaran kimia. AR atom relatif, BM, AR atom relatif, MR molekul relatif. Nah, ini itu kan yang Inggrisnya, BM ini yang bahasa Indonesianya. Kita pakai produk lokal aja. Kalor jenis perak diukur tekanan atmosfer. Didapatkan perubahan temperatur antara 40 dan 100. Nah, kapasitas panasnya itu punya persamaan seperti ini. 0,076 T dikurang 0,00036 T kuadrat dikurang min 2 dengan satuan kalori per mol derajat Kelvin. Terus yang ditanya jumlah kalor yang diperlukan. Yang kedua ditanya kalor jenis berat. Nah, yang perlu diperhatikan, biasanya kalau sewaktu SMA, itu kan yang diketahui kalor jenis berat, di mana satuannya itu kalau nggak kalori ya joule, terus per kilogram. Yang ini tuh biasa satuannya massa. Mana ya, kok nggak keluar ya? Nah, ini molnya ini tuh biasa satuannya itu massa. Entah itu kilogram atau gram. Nah, kalau misalnya satuannya mol, berarti ada cara sendiri. Itu pakai rumusnya ini. Q sama dengan integral dari N dikali CP dikali DT. Datangnya dari mana? Kalau ditanya datangnya dari mana, bentar. Ya, macet. Mana ya? Coret-coretnya enaknya ya. Bawa aja deh. Ini ada QCDT. Penurunan rumusnya, aduh. Nah, penurunan rumusnya itu ada dari C sama dengan dq per dt. Di mana ntar dq-nya ini, dt-nya ini itu pindah ruas, di mana nanti persamaannya itu jadi dq sama dengan C dikali delta T. Lalu untuk ngilangin D-nya ini, itu menggunakan integral. Makanya keluar Q sama dengan integral N dikali CP dikali DT. Untuk N-nya sendiri ini, itu untuk nunjukin
berapa mol dari perak yang bereaksi atau zat atau senyawa yang ya bereaksi gitu. Nah, baru kita masukkanlah integral ini dengan batas atasnya itu 100. Di soalnya kan suhu antara 100 hingga 40. Nah, suhu atasnya 100, suhu bawahnya 40. Kalau cari molnya kita udah tahu di mana massa dibagi berat molekul atau bisa dibilang dengan MR atau AR sama aja. Beda sih sebenarnya. Terus kita masukkan persamaan CP-nya, terus DT. Nah, habis itu dikalikan aljabar seperti biasa. Nah, lalu pada sampai step ini satuan dari ini kan jumlah mol itu kan mol. Sedangkan pada CP ini kan ada per mol. Maka satuan ini dicoret. Lalu hilang. Tinggal satuannya kalori per derajat Kelvin. Lalu diintegralkan. Nah, karena diintegralkan, per derajat Kelvin ini itu menjadi hilang. Menyisakan satuan kalori aja. Lalu udah deh disubstitusi aja dengan nilai T dengan batas atas 100 dan batas bawahnya 40. Terus dihitung-hitung ketemu kalori yang dibutuhkan itu 572. Nah, baru soal yang kedua itu kan ditanya kalori jenis berat. Ini baru yang kayak kalian biasa belajar di SMA gitu. SMA, SMK sederajat gitu kan. Yang satuannya itu kalori gram per derajat Kelvin atau derajat Celcius juga bisa. Ini pakai rumus yang biasa. Q sama dengan MC delta T. Lalu C-nya pindah ruas, aljabar biasa, dan dapat 0,0294. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut nih. Soalnya yang dari materi yang nomor 2 ini, oke Noval, nanti catatannya di-share kok. Soalnya yang nomor 2 ini ya materinya juga udah lumayan terasa sih. Ya guys, kita lanjut aja dulu ya. Mungkin ntar kalau misalnya ada yang mau ditanya, tapi materinya udah lewat, tanya aja nggak apa-apa. Lanjut lagi ke nomor 3. Sebutkan dua kaidah hukum Kirchhoff. Jelaskan ilustrasi gambar. Buktikan bahwa dua resistor digabungkan paralel. Daya hambat ekuivalen lebih kecil daripada masing-masing resistornya. Jadi Kirchhoff tuh ada nemuin dua hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2, di mana ya kurang lebih tentang kekekalan massa, seperti itu. Jadi yang pertama itu kayak tentang arus yang masuk itu nilainya sama dengan arus yang keluar gitu kan, tanpa ada perhilangan arus. Tapi kalau yang namanya kelistrikan itu nanti banyak syarat-syaratnya. Bahwa hukum Kirchhoff ini nggak selamanya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Karena nanti tuh sebenarnya tuh ada arus yang hilang, menimbulkan panas. Ya contohnya itu kayak kalau HP kalian udah kelamaan dicas, ntar kan panas gitu kan. Itu ada kebocoran arus yang menyebabkan kalor. Terus ada hukum Kirchhoff 2. Nah, pada rangkaian tertutup, jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Nah, ini sigma IR sama dengan sigma GGL sama dengan 0. Nah, sigma IR ini kan untuk rumus mencari potensial untuk volt. Sedangkan GGL ini itu biasa menunjukkan voltase. Tapi dengan notasi minus atau kebalikannya. Karena GGL itu dia bekerja berlawanan arah dengan kuat arus. Nah, terus yang soal ke B itu ada pembuktian hambatan ekuivalen resistor paralel
Ya, bla 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 lah ya. Nah, terus ini dianggap kita paralel, kita anggap resistornya itu sama, ada sama-sama 10 ohm. Terus kan cara ngitungnya kita kali 1/10 tambah 1/10, hitung-hitung-hitung, ujung-ujungnya kita dapat 5. Nah, 5 ini itu kan lebih kecil daripada 10 ohm. Di mana 10 ohm ini kan hambatan dari tiap-tiap resistornya ini. Jadi terbukti kalau misalnya hambatan ekuivalen dari resistor paralel itu lebih kecil daripada resistor hambatan dari resistor itu sendiri. Dah, nomor 3 ada yang mau ditanya? Bentar ya, aku mau minum bentar. Oke, halo. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sampai nomor 3? Atau mau lanjut dulu? Kalau mau lanjut dulu, ya Lanjut wes aja, lanjut. Mas. Oke, lanjut ya. Ah, udah mulai listrik nih. Udah mulai materi-materi lumayan berat. Nah, nomor 4 ada gambarnya kayak gini. Terus dibilang berapa perbedaan potensial VAD. Nah, titik A-nya di sini, titik D-nya di sini. Nah, terus ditanya beda potensial, berapakah tegangan jepit di sini. Yang C, baterai GGL-nya 17 volt ditambah di sini. Dihubungkan ke terminal positif baterai 8 volt. Maka berapa perbedaan potensial antara kedua terminal baterai 4 volt? Berarti soal yang C itu sama kayak soal yang B. Catatan yang C ini ditambahkan satu sumber listrik lagi di titik D ini. Oke, lanjut masuk ke perhitungan. Ini gambar rangkaiannya. Nah, ngitungnya ini pakai hukum Kirchhoff kedua. Sama dia kan. Nah, dijabarin. Kali ini aku kerjanya pakai searah jarum jam. Loopnya searah jarum jam. Jadi mutar ke sini. Terus pada sumber tegangan ini, pada baterai yang ini, itu kena yang positifnya. Makanya dia positif 8. Terus mutar lagi. Nah, pada sini itu kena terminal yang positif. Makanya bisa positif 4. Jadi 4 tambah 8 ditambah I. Karena ini rangkaiannya resistor disusun seri, maka syarat dari resistor yang disusun seri itu kuat arusnya itu sama. Jadi bisa dianggap satu aja. Terus ditambah sama hambatan pada rangkaian. Ada 6 ohm, terus ada 8, ada 0,5, ada 9, sama 0,5. Ini sama dengan 0. Nah, habis itu tinggal pindah ruas saja. Ini 4 tambah 8 sama dengan 12. Terus dibagi dengan 24. Ini kurang ini minusnya. Jadi negatif 12 volt dibagi negatif 24 sama dengan berapa ini? 0,5 ampere. Karena negatif, otomatis dia arus listrik yang mengalir itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berarti berlawanan dengan arah loop ini. Berarti ke sini. Nah, terus ada soal yang berikutnya yang ditanya itu beda potensial antara titik A sama titik D.
Sebenarnya beda potensial ini dia konsepnya sederhana. Jadi potensial yang ada di A itu dikurangkan dengan potensial yang ada di D. Bisa juga dirumuskan sama delta V, sama dengan V2 dikurang V1. Itu sebenarnya sama aja. Cuman pada kasus yang kayak gini, kita nggak bisa pakai VA dikurang V1. Hitungannya lebih lama. Jadi ya udahlah kita pakai yang rumus ini aja. Penjabaran dari sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, notasi sigma ini itu kan berarti artinya ada banyak. Ada 2 atau ada 3. Nah, pada kasus ini itu GGL, salah satu GGL itu pindah ruas. Makanya bisa keluar VAD sama dengan GGL ditambah IR. Nah, kalau pada rangkaian yang kayak gini, itu kan GGL-nya cuma satu. Nah, makanya ini cuma GGL tunggal, nggak ditulis sigmanya. Kalau ditulis sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya sama aja sih. Lanjut. Ini sebenarnya ada dua cara ngitung beda potensial antara A sama D. Bisa lewat atas atau lewat bawah. Kalau misalnya lewat atas, ya udah kita hitung aja. Kita mulai dari A sampai ke D. A ini naik. Nah, kena yang terminal positif. Jadi empatnya positif. Terus lanjut. Karena arah yang kita pakai itu berlawanan dengan arus listrik, di mana tadi arus listriknya kan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kita kan dari A ke D itu kan kita pakai searah jarum jam. Otomatis arusnya itu jadi negatif. Terus ditambah sama dikalikan sama hambatan-hambatannya. Ini ada 6, 0,5 sama 9. Terus ketemu, dihitung-hitung, dapat V-nya itu minus 3,75. Berarti gimana ya? Ntar. Berarti terminal D ini itu voltnya lebih tinggi daripada terminal A sini. Iya, deng bener. Eh, kebalik, deng. Di titik A itu voltnya lebih kecil daripada titik D. Makanya di hasilnya negatif 3,7. Volt A dikurang volt D sama dengan minus 3,7. Nah, terus bisa juga lewat bawah. Ini berarti di sini itu arus listriknya searah sama loop yang kita lakukan, yang kita hitung. Kita ikutin, kita kan berlawanan sama arah jarum jam. Nah, ketemu terminal negatif. Jadi dituliskan negatif 8. Terus arah arusnya kita kan searah, jadi positif. Nah, baru kita cari R-nya. 8 ditambah 0,5. Ini dikalikan, dapat 4,25. Terus dikurang, negatif 3,75. Sama aja kan hasilnya. Jadi pemilihannya itu sebenarnya tergantung di kalian aja. Mau enak yang mana, mau yang mudah yang mana. Kalau mau yang susah juga ya dipersilahkan. Nah, terus lanjut ke soal yang kedua. Tegangan jepit di baterai 4 volt. Nah, ini cara ngukurnya juga sama. Antara titik yang sini dengan yang sini. Tapi dalam perhitungan ini, itu aku ngerjainnya tuh mulai dari kiri. Nah, dari kiri berarti kenanya ke terminal positif. Makanya 4 volt. Terus arusnya kan berlawanan. Jadinya negatif. Nah, ada hambatannya, hambatan dalam 0,5. Berarti tegangan jepit baterainya itu 3,75. Oke. Terus lanjut lagi yang soal yang C. Bila ditambah baterai 17 volt. Nah, ini kita kerjain lagi, kita cari dulu arusnya.
Ini saya kerjakan dengan loopnya itu searah jarum jam. Searah jarum jam yang di sini kena terminal positif, jadi positif 4. Yang di sini kena terminal negatif, jadi negatif 17. Yang di sini kena terminal positif, jadi positif 8. Terus arah arus nilai arus yang mengalir itu sama karena dirangkai seri semua, dimasukkan hambatannya, cari, ketemu udah arusnya itu 0,2. 0,2 kan positif tuh. Berarti menunjukkan searah dengan jarum jam, searah dengan loop. Nah, lanjut lagi deh, ngitung tegangan jepit antara baterai 4 volt. Nah, ini cara ngerjainnya sama. Ini aku ngerjainnya dari kiri, kena terminal positif, jadi positif. Arusnya itu kan searah, jadi 0,2 dikalikan hambatannya. Nah, dapat deh. Berarti tegangan jepit pada baterai 4 volt ini 4,1 volt. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang bingung atau gimana? Mas mau tanya, Monggo. 4 min 17 plus 8 itu kan negatif 5. Tar. Mana ya? Yang ini, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Banyak kali tulisan GGL tambah sigma IR. Bentar. Yang ini yang Oh, ini ya. 0,2A ya, itu. 4 ditambah 8. Bener lah, salah di mananya? Negatif 5 kan? Pindah Iya. ruas. Jadi positif. Oh iya Mas. Ini hambatannya 25, pindah ruas ke bawah. 5/25. Kecuali yang ini nih, ini aku salah tulis nih. Ini harusnya negatif 24. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak Mas. Oke, lanjut ya. Ini soal, wadaw. Nah, ini nih, apa nih? Soal nomor 5A. Hitunglah 3 arus yang digambarkan dalam diagram gambar tersebut. Wih, udah ada jawabannya nih. Loop 1, IR. 1 ampere, 2 ampere. Alah, apa ini salah nih? Nih, nggak usah diikutin. Nah, oke, ini. Jadi, ini yang nomor 5 nih. Ada loop. Sumber tegangannya ada yang di kiri 12, yang di kanan ada 9. Terus ada, ya kayak digambar lah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian hitung kayak yang di soal, ini tuh salah. Kenapa salah? Karena arus yang mengalir di sini itu merupakan arus gabungan. Gabungan antara arus yang berada di atas dengan arus yang ada di sini. Nah, sedangkan arus yang mengalir di sini itu gabungan dari arus yang ada di kiri sama arus yang di bawah. Sedangkan kalau kayak gini, IR sama dengan ini 9, IR-nya ini menggunakan cuma ini aja, ini ada yang kurang. Nah, ini langsung aja balik ke yang kerjaan aku. Nah, ini loop 1, ini yang kanan atas. Ini aku ngerjainnya pakai berlawanan arah jarum jam. Nah, mutar dulu. Nah, di sini itu dia nabrak sama terminal negatif. Jadi negatif 9. Terus, di sini tuh ada yang namanya, apa ya, kalau aku sih bilangnya arus listrik murni. Nah, itu di A, ini di A, IA, ini aku lambangkan IA, ini ada IB, sama IC, yang sini. Nah, sedangkan yang di sini, itu tuh arus listrik gabungan. Jadi kalau misalnya langsung dimasukkan ke perhitungan, otomatis salah. Jadi harus kita cari IA, IB, sama IC dulu, baru kita bisa nyari arus yang ada di sini.
Nah, jadi kita ada IA. IA ini kan arus murni nih. Kita ngelup semuanya. Ada hambatan 8 ohm sama 1 ohm. Berarti jadi 9. Nah, IC ini kan aku makainya dia berlawanan arah jarum jam. Pada apa ya ngomongnya? Kabel. Ya pada kabel yang ini ya. Kabel yang ini kalau terhadap loop 1 itu kan dia positif searah. Sedangkan terhadap loop 3 itu kan dia berlawanan. Makanya arah arus dari IC itu negatif. Ya udah sampai sini dulu, ntar ke belakangnya lanjutin. Nah, loop 2 itu aku ngerjainnya searah jarum jam, kena terminal negatif, terus ditambah IB, arus murni dikalikan dengan hambatannya. Ada 5, ada 1, jadinya 6. Terus pada bagian kabel yang ini, loop 2 kan ke arah kiri. Sedangkan yang IC yang bawah itu kan ke arah kiri juga yang sini. Makanya IC-nya itu bernilai positif. Dia searah. Nah, lanjut ke loop yang ketiga. Loop yang ketiga ya udah kayak biasa, ketemu terminal positif 9 dikurang 12. IC-nya ada hambatan 10, ada 1, ada 12, berarti kan. Nah, ini kena juga nih di sini. Kalau terhadap loop 1, itu kan IA-nya dia ke arah kanan, yang loop 3 IC-nya ke arah kiri, berlawanan. Otomatis dia negatif. Sedangkan kalau sama IB, dia kan searah. Nah, makanya positif. Udah nih, kita masuk ke aljabar biasa aja nih. Buat ngitung IA, IB, sama IC. Untuk perhitungan aljabar ini, satuannya mending nggak usah dipakai, nggak usah dituliskan. Soalnya nanti bakal ngeribetin. Jadi langsung angka-angka aja. Nah, langkah pertama itu ada substitusi IC, persamaan 1 ke persamaan 3. Ini persamaan 3. Ini 2, ini 1 kan. Nih, ini udah aku ubah IC sama dengan sekian-sekian. 9 dikurang 9I. Terus dimasukkan, disubstitusi IC pada persamaan 3 ini. Berarti yang ini kan diganti. Baru dapat persamaan 4. Nah, ini kan persamaan 4 masih ada IA sama IB. Berarti belum bisa dibikin jadi satu variabel kan. Nah, terus disubstitusi lagi IC persamaan 1 pada persamaan 2. Nih, IC-nya disubstitusi. Udah, terus nanti dapat ke persamaan 5. Nah, terus persamaan 4 itu disubstitusi ke persamaan 5. Bebas mau substitusi A-nya atau substitusi IB-nya. Kalau di sini aku substitusi IB-nya. Ini IB kan, diganti. Terus dicari kayak biasa. IA-nya dapat 1,1019. Lanjut buat nyari IB. Ini disubstitusikannya bebas. Bebas juga, kalian kemana. Nanti dapat IB-nya 1,97. Terus nyari IC udah kayak biasa aja. Dapat 0,175. Nah, di sini nih. Pertanyaannya kan nanya berapa kan nilai I1 sama I2. I1 kan yang ada di sini nih. Pada kabel yang ini, itu kan arus IA berjalan ke arah kanan. Mengalir ke arah kanan. Sedangkan IC itu kan mengalir ke arah kiri. Berlawanan. Nah, oleh karena itu, IA ini jumlahnya dikurang sama IC. Kurang 1,09 dikurang 0,171. Nemu hasilnya 0,848.
Terus disuruh nyari yang I2, yang sebelah kiri. Ini aku loopnya kan searah jarum jam, berarti arus IB ini mengalirnya ke sini, ke arah kiri, yang IC juga berlawanan arah jarum jam, yang sini juga ke arah kiri. Searah kan, berarti dijumlah. Nemu hasilnya 2,1425. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Misi Mas, izin bertanya. Yoi. Saya agak bingung menentukan arusnya itu Mas, yang arah arusnya. Kok kayak bisa yang itu berlawanan searah, saya bingung yang itu Mas. Terima kasih. Aduh, bentar ya. Ini bentar. Kocak bet. Bentar, aku balesin kawan aku bentar. Ada urusan penting soalnya. Tadi nanya soal nentuin arusnya berlawanan atau searah. Yang bagian mana? Yang ini ya? Di kabel yang sini ya? Ya yang IC itu Mas. Yang gabungan-gabungan itu. Arus gabungannya. Oke. Ini gini kan. Nah, tadi kan udah dihitung tuh. Kita dapat nilai IA, IB, sama IC. Nah, terus ya udah hiraukan aja lah soal negatif sama positifnya. Kalaupun misalnya dia positif kan berarti ini kan IA ini kan mengarahnya kan searah apa ya? Berlawanan jarum jam. Berarti dari bawah terus dia ke atas ini kan. Set. Nah, yang IB berarti dari sini kan. Set. Nah, nyampe di sini itu kan gabungan antara apa ya namanya? Arus yang ini sama yang ini kan, kanan sama kiri, IA sama IB. Terus sampai sini itu dia mecah lagi. Nah, mecahnya ini itu dipengaruhi. Kalau yang IA dia kan searah loop nih, mutar gini kan, searah berlawanan jarum jam. Berarti pada kabel yang ini dia kan pada bagian bawah tuh kan dia ke arah kanan dia. Ini kok numpuk-numpuk sih. Nah, pada bagian kabel ini yang loop pertama itu kan dia ke arah kanan tuh. Sedangkan yang IC itu loopnya dia kan berlawanan, dia bertabrakan dia. Dia ke arah kiri kan yang bagian sini kan. Yang bagian atas kan ke arah kiri dia. Untuk yang loop kedua, ini kan dia putarnya searah jarum jam nih. Nah, pada bagian bawah, kalau arah jarum jam, itu dia mutar. Yang di bagian jam ke-6, itu kan dia ke arah jam 7 kan. Otomatis dia kan bergeraknya ke arah kiri kan. Nah, ke sini. Berarti searah. Antara IB sama IC itu searah. Sedangkan yang IA itu berlawanan. Bagian bawah, mutar gini loh. Pada bagian bawah dia kan ke arah kanan. Ke arah jam 5 gitu kan. Makanya berlawanan. Ya udah deh, tinggal dihitung-hitung aja. Kalau searah dijumlah, kalau berlawanan dikurang. Udah paham belum?
Sudah Mas, izin bertanya lagi Mas. Monggo. Untuk penentuan loop yang IC itu apakah selalu berlawanan arah begitu Mas? Berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya tergantung sih. Sebenarnya tergantung dari kamunya aja, sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing, maunya gimana. Cuman pada kasus kali ini, itu tuh sebelum ngerjain, itu ada langkah sebenarnya, itu buat nentuin, ngebaca arusnya dulu kemana. Tar. Ini kok error laptop aku. Nah, cara nentuin arah arusnya itu, ini kan di sebelah kiri kan 12 volt. Di sebelah kanannya 9 volt. Aturan main dari listrik itu kan voltas sumber tegangan yang tinggi akan mengalir ke sumber tegangan yang rendah kan, otomatis. Nah, pada IC ini, yang kabel yang bawah sini, itu berarti yang 12 volt ini, sebelah kiri, itu dia pasti ngalir ke 9 volt. Otomatis pada yang bagian bawah, itu dia ke arah kanan. Ya, ke arah kanan kan. Nah, biar positif aja, biar perhitungannya enak, makanya aku bikinnya berlawanan arah jarum jam. Loopnya. Kalau misalnya perhitungannya pakai searah jarum jam, nanti nilai dari IC itu negatif. Dan ujung-ujungnya perhitungannya akhirnya ketemu juga kok. Sama juga nanti hasilnya. Udah, ada lagi yang mau nanya? Yang tadi gimana? Udah, ini belum? Sudah Mas, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Halo Mas, izin bertanya Mas. Yoi. Itu yang persamaan loop 1 Mas. IC-nya kan itu hambatannya 1 ohm ya Mas. Itu dari mana ya Mas 1 ohmnya? Oh, yang ini. Iya Mas. Ini nih. Ini 1 ohm ini kan yang di sini aja nih. Loop 1 nih. Ini kok. Nah, ini 1 ohm aja nih. Soalnya arus yang C terhadap loop 1 itu dia cuma ngelewatin yang 1 ohm ini aja. Kalau 8 ohm kan nggak nyampe loopnya. Loopnya kan cuma di sekitar sini. Cuma ngelaluin yang 1 ohm di bagian kanan sama 1 ohm yang di bagian kiri ini. Tapi kalau terhadap loop 1, dia kan cuma ngelewatin yang kanan aja. Makanya cuma dikali 1 ohm. Udah paham? Berarti dia nggak sampai yang di loop kedua itu Mas. Enggak. Kalau di loop kedua kan ini ada satu lagi kan, IC ditambah 1. Yang ini kan. Nah, hambatan 1 itu yang di sini ada, yang di sini. Soalnya ini kan udah ada ruang-ruangnya sendiri lah, udah ada loop-loopnya sendiri. Udah paham? Atau Baik Mas. bahasaku masih Udah Mas. kebilang berat? Enggak Mas, bisa Mas. Yang lain ada lagi nggak? Masih bingung kenapa bisa begini? Oke lah ya, kayaknya lanjut aja dulu ya. Nah, lanjut ke perhitungan yang B. Hitunglah GGL dan GGL 1 dan 2, rangkaian perbedaan potensial antara A sama B. Nah, ini gambarnya kayak gini. Nah,
Jadi yang atas itu ada 20 volt, yang tengah itu masih belum diketahui, yang bawah juga. Tapi di soal tuh udah dikasih tahu, udah ada indikatornya. Kalau arus yang di sini itu 1 ampere, dan yang di sini 2 ampere. Nah, 2 ampere ini datangnya dari mana? Bingung kan kita? Makanya kita gambar dulu kan. Ini ada 2 ampere. Yang atas 1 ampere. Kok bisa bertambah 1 ampere? Dari mana? Berarti dia dari kanan. Nah, kembali lagi ke hukum listrik, di mana sumber tegangan yang tinggi itu akan mengalir ke sumber tegangan yang rendah. Berarti, kalau arusnya ini ke bawah, berarti GGL1 sama GGL2 itu sumber tegangannya lebih kecil daripada yang di atas. Lebih kecil daripada 20. Nah, di sini IB-nya ini, dia kan ke bawah lagi. Ke bawah dia kan ke arah GGL2. Berarti bisa kita bilang GGL1 itu voltnya lebih besar daripada GGL2. Oke. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, itu bisa nentuin loopnya. Sebenarnya loopnya bebas sih, cuman lebih enak kan kalau misalnya arusnya itu searah gitu kan. Nah, ini ada arus murni, mana ya highlightnya. Yang tadi kayak soal sebelumnya ini ada arus murni. Yang di sini gabungan. Gabungan antara arus yang atas sama arus yang bawah. Iya, Deng. Nah, sebenarnya ini cara lain ngitung dari loop. Kalau loop yang sebelumnya, ini kan kita masih bingung nih kan, berapa-berapa gitu kan. Jadi asal kita tabrak-tabrak aja gitu kan. Mainnya barbar. Nah, kalau misalnya perhitungan pada kayak gini, itu tuh kita udah jelas nih. Kita uraikan dulu arusnya berapa. Jadi nggak perlu barbar lagi kayak yang perhitungan sebelumnya. Kita udah tahu nih, arus yang mengalir antara titik A sama B, itu ada 1 ampere. Berarti ya udahlah, nggak usah lagi lah barbar kayak tadi kan. Yang arus atas tuh dikalikan hambatan yang bawah, terus dikurangin sama arus yang loop yang bawah, nggak usah lah lagi. Nah, jadi langsung aja loop 1 diputar kan, keluar minus 20, ini kena positif, ditambah IA ini yang atas, aku bikinnya yang atas, dia kan ngalirnya antara 6 resistor 6 ohm sama hambatan dalam 1 ohm. Terus di sini kan udah diketahui arusnya kan, ya udah langsung aja lah kita, ini ada 4 ohm, ada 1, dia nilainya negatif karena berlawanan, loopnya searah berlawanan jarum jam, arus listriknya yang ini nih itu dia malah ke kiri, jadi berlawanan kan, negatif. Nah, di aljabar biasa dapat GGL1 itu 18. Nah, lebih kecil kan GGL1 kan daripada yang atas, berarti betul. Terus ngitung loop 2. Nah, yang GGL1 udah ketahui 18. Dihitung-hitung. Nah, di sini IC kan. IC aku bikin yang bawah. Yang sini nih. Itu dia cuma ngalirin 2 ohm sama 1 ohm. Sedangkan IB-nya itu ngalirin 4 sama 1. Arus listrik kan ke arah kiri. Ini berlawanan jarum jam. Jadi positif. Searah kan. Hitung-hitung dapat 7 volt. Lebih kecil kan? Berarti asumsinya benar kan? Kalau misalnya GGL1 itu voltnya lebih kecil daripada 20, dan GGL2 itu voltnya lebih kecil daripada GGL1. Terus beda potensial. Ini VAB, antara VAB, GGL-nya, GGL yang ada pada lintasan VAB, terus ditambah sama delta IR. Nah, kita mulai dari A sampai B. Kita startnya dari A, kena deh sama positif. Terus arusnya kan berlawanan sama arah kita ngerjainnya A ke B, listriknya ke kiri kan, jadi negatif.
ketemu hambatannya, dapat deh sumber perbedaan potensial antara A sama B itu 13. Sampai sini ada yang mau ditanya? Mas, untuk yang loop 1 sama loop 2 tadi arusnya gimana, Mas? Gimana? Untuk yang loop 1 sama loop 2 tadi arusnya gimana, Mas? Arus. Kalau yang loop 1 kan bisa itu gimana juga, Mas? Arusnya gimana? Arus dari loop 1 sama loop 2. Loop 1 sama loop 2. Iya, arusnya. Oke. Nah, arah arus ini kan ada IA sama 2A. 1 ampere, 2 ampere. Yang bagian atas, ini kan nggak ada percabangan lagi. Otomatis, dari titik B sampai titik A, itu dia ke sini. Nah, oke. Terus yang pada kabel yang tengah, itu dari sini, terminal positif, ke percabangan. Arusnya nabrak, terus dia ke arah bawah. Set. Nah, ya udah deh. Ini tinggal mutar aja. Ini ngikut aja dia. Untuk nentuin arus yang ada di belakang ini, apa sih namanya? Apa ya? Terminal negatif, ikutin aja arah arus yang positif. Kalau yang positif ini kan dia ke arah kanan, ya berarti yang di sini tuh ke arah kanan juga. Kalau ini dia yang tengah itu kan ke arah kiri, berarti yang di sini tuh ke arah kiri juga. Ya udah gitu-gitu aja. Jadi deh. Oh iya, Mas, makasih, Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Mas, izin bertanya. Itu arus Monggo. gabungannya itu apakah harus dari yang positif gitu ya Mas ya? Yang positif. Kalau misalkan positifnya dibalik yang dari yang kanan terus negatif yang kiri, apakah bisa gitu Mas? Terima Bentar, kasih. gimana dilihat gimana? Yang arus gabungan yang tengah itu Mas, kan Ya, yang tengah. BGL-nya itu kan yang kiri positif, yang kanan negatif. Hmm. Ya, semisal itu kalau dibalik gitu Mas, misalnya yang negatif di kiri, yang positif di kanan, apakah bisa dari negatif terus langsung ke 2 ampere gitu Mas? Terima kasih. Oh, nggak bisa dong. Kalau misalnya dibalik, otomatis arusnya berubah. Hmm. Ini naik, ini yang di atas, turun ke bawah, terus masuk ke bawah sini. Yang bawah, naik ke atas, terus belok ke arah kanan. Yang ini kan jadi positif kan tadi kan, perumpamaannya. Yang kanan jadi positif, dia keluar ke percabangan, terus kebagi. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, gitu. Perhitungannya juga beda. Berarti kalau arus itu dimulai dari positif gitu Mas? Iya, Baik Mas, terima kasih. kan sumber tegangan yang memiliki potensial tinggi itu mengalir, menghasilkan arus listrik ke potensial yang lebih rendah. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, izin bertanya, Mas. Yo, Ini kan tadi mencari VAB-nya lewat tengah ya, Mas. Kalau lewat bawah itu sama aja ya, Mas, ya, hasilnya? lewat bawah Iya. hasilnya sama aja sih sebenarnya. Berarti hasilnya sama aja ya, Mas? Iya, ini ada Oke. 7, ini positif 7, lewat bawah AB berarti harusnya berapa ya tadi ya? 2 ya. 2 dikali 3, 6. 1. 6 tambah 7, 13. Sama aja kok. Oh, baik, Mas. Makasih, Mas. Kalau mau lewat atas juga sama aja. Cuman yang diperhatikan nanti arusnya. Berlawanan, negatif, searah, positif gitu kan. Ada lagi? Sebelum lanjut? Ini di sini masih listrik lagi ya.
Listrik. Kayaknya ini dulu ya, cukup dulu ya. Lanjut dulu ya. Nah, listrik lagi nomor 6. Hitunglah daya hambat ekuivalen. Resistornya ini. Terus ditanya perbedaan potensial antara X dan A. Jika arus dalam resistor itu 0,5. Nah, ini udah aku gambar. Nah, jadi ini resistor yang ketiga ini itu kita bikin ekuivalen dulu. Ini kan tersusun secara paralel. Ya, paralel lah. Gitulah. Terus yang bawah juga kita hitung dengan cara paralel. Ini yang atas aku notasikan sama RP1. Yang bawah aku notasikan RP2. Udah, berarti udah jadi satu dia kan. Udah jadi resistor pengganti. Terus kita serikan. Diseri sama R4. Diseri sama R4. Yang bawah kita serikan sama R7. Nah, ya udah deh. Ini ada 2, ada atas sama bawah. Kita paralelin lagi. Ketemu udah R totalnya tuh 8. Rangkaian penggantinya 8. Terus yang ditanya beda potensial jika arus resistor 8 ohm, yaitu 0,5. Nah, ini kan pada resistor yang atas nih, rangkaian resistor yang atas. Kalau misalnya ada resistor paralel, itu volt di setiap percabangan itu sama. Sedangkan arusnya itu terbagi-bagi dengan perbandingan yang sama. Gitu kan. Voltnya itu sama. Nah, terus dijabarin, dimasukkan. Kuat arus pada resistor 8 ohm kan 0,5. Yang kita cari yang 16 nih. 16 ketemu deh 0,25. Kalau di sini 0,25, yang bawah kan hambatannya sama juga 16. Berarti 0,25 juga. Arusnya terpecah, kita gabungin nih, dapat hasilnya 1 ampere. Di sini ini 1 ampere nih. Nah, terus masuk ke percabangan yang bawah. Kalau pada paralel kan tadi udah aku bilang, voltnya itu akan selalu sama. Volt yang ada di sini itu sama dengan di sini. Nah, volt yang ada di sini itu pasti juga sama di sini. Dan akan sama voltnya juga yang di sini. Nah, balik lagi ini yang ke bawah. Itu berarti voltnya juga bisa sama. Terus kita jabarin lagi. Ini kan aku pakai apa ya namanya? Resistor pengganti. Ini yang rangkaian atas yang ada 3 resistor. Ini rangkaian yang bawah yang ada 2 resistor yang ini nih. Buat nyari kuat arusnya dulu kan. Pakai perbandingan biasa, ketemu deh. Kuat arus yang mengalir tuh 0,5. Arus yang mengalir pada bagian bawah ini itu 0,5. Tapi di sini kan ada rangkaian paralel, berarti dia harusnya terpecah lagi kan. Nah, terpecahnya itu enggak deng, sama aja deng. Ini harusnya ada 2 resistor kan. Cuman udah kuhitung jadi ku gabungin jadi ada 2. Jadi cuman kehitungnya seri lah gitu kan. Ya udah deh. Kita pakai rumus kayak tadi aja. V antara X sama A itu sama dengan GGL ditambah IR. Karena di sini kan nggak ada GGL-nya, nggak ada kayak sumber baterai gitu kan, nggak ada potensial nabrak-nabrak, nggak ada. Jadi kita bikin 0, kuat arus yang mengalir itu ada 0,5, ini kan yang IB, terus hambatannya berapa? Hambatannya 6, berarti 3 volt. Beda potensial antara X dan A itu 3 volt. Udah deh, gampang kan? Ada yang mau nanya?
Eh, Oke, kayaknya nggak ada yang nanya. Lanjut saya Masih ke mas, isi pertama. ya, monggo, monggo. Itu kan tadi IA-nya udah ketemu ya mas ya. Itu kenapa nggak Ya, langsung nyari beta potensialnya aja, nggak usah pakai yang bawah gitu ya mas? beda lah. Hmm? IA kan harus yang mengalir di atas. Kita kan disuruh nyari yang di bawah. Oh, Sedangkan kalau resistor yang tersusun paralel, itu kan harusnya beda. Kecuali kalau misalnya tersusun secara seri, itu harus yang mengalir sama. Nih, gini nih contohnya nih. Ini kan tersusun seri nih kan. Ini harus yang mengalir nih sama ini. Tapi potensialnya tuh beda-beda. Sebelum masuk, itu dia voltnya, voltnya berapa ini? Nggak dikasih tahu ya. Anggap aja lah, misalnya X ini itu ada berapa ya? Contohkan lah ya, 9 lah ya. Aku asal sebut aja ya. Misalnya X itu 9 volt. Dia masuk ke bawah, nabrak sama hambatan ini. Nah, di sini kan diketahui itu 3 volt bedanya. Berarti 9 volt itu dikurang sama 3 volt. Nah, berarti di titik A ini itu tuh masih ada tersisa 6 volt yang bakal masuk ke resistor 20 ohm ini. Sebelum akhirnya keluar. Entah itu voltnya masih bersisa atau habis. Atau nol. Udah ada lagi yang mau nanya? Ini udah contoh apa soal UAS yang 18-19. Mau lanjut ke bawah lagi atau kalian ada kayak contoh soal dosen gitu yang dikasih gitu? Ada yang bingung gitu atau gimana? Kalau contoh ini mah UAS yang tahun berapa ini 17-18 ini lumayan ekstrim juga sih listriknya. Nomor 2 ini lumayan soal PTE ini anak-anak elektro nih harusnya nyasar ke anak teknik kimia, kasihan. Gimana nih yang 20 mau lanjut bahas soal atau kalian kalau misalnya ada soal kayak dikasih dosen gitu mau nanya ke sini juga nggak apa-apa, atau enggak dosennya baik hati langsung bocorin soal UAS. Ini Mas, ya izin bertanya Mas. Ya, Eh, tolong bahas soal yang tadi Mas, yang katanya susah tadi. Soalnya kayaknya pernah dikasih sih Mas soal kayak gitu Mas. ini Iya, yang kayak gitu Mas. Yang Yang itu ada mas. kapasitornya sama resistornya gitu Mas. sumpah. Iya Mas, kemarin tuh ada dikasih soal kayak gitu. Tapi nggak tahu Astaga, ngerjainnya. sumpah dikasih dosennya. Oh, dosennya kacau sih. Iya Mas, takutnya nanti kalau UAS itu juga yang dikeluarin. Ini soal ini betul. Iya Mas, kayak gitu Wah, soalnya. memang dosen Tekim ini emang paling mantap memang. Nyasar-nyasar semua soalnya. Maklumin aja ya. Ntar di semester ke atas juga banyak soal yang nyasar kok. Cuman dia Cerita apa Mas, apa? nggak ada waktunya gitu. Nggak dikasih waktu, maksudnya apa? Kan kalau di sini kan ada waktunya T sama dengan 0 tadi. Enggak sih, ini apa sih tulis-tulis aja. Oh, iya ya. Karena Jadi sama sebenarnya aja. komponen kapasitor itu dia sebenarnya apa ya? Ada hubungannya ke waktu sih. Ini soal anak PTE. PTE itu kalau anak teknik elektro itu belajarnya semester 2. Kalau kalian tuh PTK, ada kimia fisika, ada kimia analisa.
Nggak tahu, mabuk dosen yang masih soal gini. Iya, Mas. Aku kemarin semester 3 aja dikeluarin soal anak ini, material metalurgi. Nyasar soal praktikum. Cuman ya udahlah ya. Nah, kita bahas dulu soalnya. Berapakah perbedaan potensial antara titik A sama B dalam gambar? Jika saklarnya dibuka, titik manakah A sama B yang potensial lebih tinggi? Berapakah potensial akhir titik B bila saklar S ditutup? Nah, terus berapa banyak muatan tiap kapasitor? Nah, jadi ini pada kondisi pertama itu kan uh, switch-nya apa sih? Apa ya switch bahasanya? Saklar. Saklarnya dibuka kan. Nah, cara kerja kapasitor itu sendiri kalau terhadap arus searah, ini ada arus arah, ada VCC-nya ada 18 volt, itu tuh dia bakal terisi penuh, dan apabila saat terisi penuh itu dia bakalan putus, jadi nggak ada arus listrik yang mengalir lagi. Nah, jadi kalau misalnya ini aku tuliskan T sama dengan 0, ini kapasitor kosong. Kalau kapasitor waktu kosong, itu kapasitor bisa dianggap sebagai kabel biasa. Nah, jadi kalau udah kabel biasa kan udah jadi gini kan, udah jadi ya bahasanya telanjang lah gitu kan. Tinggal resistor aja. Ini kehubung secara paralel. Kita hitung pakai paralel biasa. Ketemu ininya hambatan penggantinya itu ada 2 ohm. Nah, 2 ohm. Terus ini kan paralel. Volt yang ada di A sama di B itu kan sama tuh. Jadi V sama dengan V. Nah, ini kita buat nyari arusnya sih. Kita buat nyari arusnya. Udah kita masukkan. IA sama IB kan belum ketahuan. Nah, terus dapatlah pembanding. Kalau IA itu sama dengan 2 kali IB. Nah, I total nih arus total itu kan sama dengan arus A ditambah arus B. I totalnya ini bisa disubstitusi jadi V per R. V nyata di 18, hambatannya udah kita ketahui 2, udah kita dapat. IA-nya ini itu kita substitusi lagi. Nih, pakai yang ini, pakai 2 IB. Udah dapat deh, IB-nya itu 3 ampere, IA-nya 6 ampere. Ngitung VAD sama VAD. Nah, ini bisa lewat atas sama lewat bawah. Bisa lewat yang sini, bisa lewat yang sini. Cuman ya nanti hati-hati aja sih sama arusnya. Ini aku kan lewat yang atas, 0 ditambah negatif 6. Karena berlawanan kan, kita ngitungnya dari A, naik ke atas ini, ke atas, terus B. Lewat sini kan. Nah, arusnya kan berlawanan. Jadinya negatif. Negatif 18. Nah kan, kalau misalnya lewat bawah, dari A ke B, lewat bawah, kita ke atas, arusnya juga berlawanan tuh. Jadinya juga sama juga sih, negatif 18. Terus kalau misalnya ditanya, potensial mana yang lebih gede? Potensial yang lebih gede itu di titik B. Kalau secara logika aja, nggak perlu dihitung, udah bisa sih. Ini ada arus masuk, voltnya masih sama, 18 sama 18. Di titik A, dia udah ada kena sama resistor. Sedangkan di B, itu dia belum kena sama resistor. Otomatis B bisa lebih gede daripada A. Udah deh, simple. Nah, terus beda lagi kasusnya kalau misalnya kapasitor udah penuh. Nah, kapasitor yang udah penuh,
Itu bentukannya kayak gini. Ya sama aja sih. VA, nih ada aku tulisin VA sama dengan VB, itu 18 volt. Nah, voltnya mengalir pada C1 sama dengan C2 itu sama dengan 18 volt. Soalnya sama dia kan. Ini kan kapasitornya udah penuh tuh, udah terisi. Di sini 18, di sini juga mengisi 18 volt. Nah, dari rangkaian yang ini, itu nanti bisa berubah jadi konversinya jadi kayak gini. Rangkaiannya. Bingung kan kalian? Nah, gimana ya? Arusnya kan datang dari atas nih, turun ke bawah. Kena plat yang bagian atas kan. Nah, waktu kapasitornya penuh itu, plat atas itu tuh jadi kutub positif. Sama juga yang di 6 microfarad ini yang di kapasitor sebelah kanan. Makanya yang bagian atas jadi positif, yang bawah negatif. Terus ini datang 18-nya dari mana? Gitu kan. Kenapa bisa ada 18? Sedangkan di loop yang ini aja 18-nya nggak masuk. Gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, muncul lagi prasyaratnya. Tegangan yang keluar di sini waktu kena sama resistor otomatis dia kan berkurang atau habis lah ya. Nah, ini yang dari sumber sini arusnya tuh belok sini dia membawa 18 volt. Bakal ngalir di sini dan akan terus berputar di sini tuh kayak berantem gitu loh, saling dorong gitulah. Saking saling dorongnya otomatis dia nggak ada arus listrik yang terjadi pada sistem kerja ini. Jadi bisa dinotasikan kalau misalnya positifnya itu ke arah resistor yang ini. Nah, tinggal kita loopkan aja dia kan, diputar aja, udah arus yang mengalir tuh 0. Soalnya kapasitor yang udah penuh, dia bakal memutus rangkaian. Di sini ini nggak bakal ada rangkaian lagi, nggak ada bakal arus listrik lagi. Kalau di sini nggak ada arus listrik, otomatis di sini juga nggak ada. Jadi ya udah tinggal 18 volt aja. Di A 18 volt, soalnya dia baru voltnya itu baru keluar dari kapasitor yang ini, sedangkan yang ini itu 0. Ada kutub negatif dari sini, kutub negatif, arusnya nggak ada, ya nggak ada sama sekali voltnya kan. Udah kan? Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini udah jawab yang A sama B. Udah paham semua atau belum? Kalau nggak paham, wajar sih. Materinya berat. Mas mau bertanya, Ya, itu kan ada dialirkan ke tanah atau ke ground, itu tidak ngaruh sama sekali apa, Mas? enggak lah. Enggak. Sebenarnya gini ya, notasi ground ini tuh bisa diartikan banyak ya sebenarnya kan. Kalau untuk kisaran Fisdas, katakanlah ground ini tuh uh, kutub negatif gitulah ya. Cuman kalau di elektro bisa artinya bisa beda-beda sih. Cuman kalau di Fisdas anggap aja lah kutub negatif yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Ternyata saya sepemikiran. Iya, soal ini materinya sebenarnya udah apa ya? Dibilang udah tinggi tinggi juga sih. Soal praktikum anak elektro. Dikasihkannya ke teknik kimia semester 1. Bentar ya. Hmm, Oke, lanjut lagi ke soal yang C.
Berapakah potensial akhir titik B bila saklar S ditutup? Dan berapa banyak muatan tiap kapasitor bila saklar S ditutup? Nah, ini baru keluar susah-susahnya nih. Nah, ini kondisinya itu eh, kapasitor udah penuh, bisa ya katakanlah udah penuh gitu kan. Terus kita tuh butuh, sebenarnya ini nggak butuh-butuh banget sih, ini buat ntar belakangan aja. Cuman dicari aja dulu ya. Muatan pada C1. C1 itu aku buat yang ini 3 mu farad, itu muatannya ada 54, sedangkan yang pada kapasitor kedua itu ada 108 mu farad. Nah, setelah rangkaian ditutup, itu tuh nanti liatnya bakalan pusing. Itu tuh jadi ku jabarin aja jadi lurus kayak gini. Ku ubah aja bentuknya jadi lurus. Mirip jembatan Wheatstone, cuman beda. Kalau Wheatstone kan dia resistor, kalau ini dia gabungan. Nah, kalau udah kayak gini, ini anggap aja lah resistornya tuh nggak ada. Jadi cuman lurus sama ada kapasitor 2 biji. Udah, gitu kan. Terus kan ada yang ini nih, ada yang ya semacam syarat tertulis lah kalau misalnya kalau kapasitor yang dirangkai seri itu muatan di setiap kapasitor itu sama. Tapi setelah dihitung dari yang perhitungan yang sebelumnya, itu tuh berbeda. Jadi perlakuan pada rangkaian ini, kalau muatan antara kapasitor itu sama, itu nggak berlaku di rangkaian ini aja. Nah, berarti cara nyarinya gimana? Langkah-langkahnya gitu kan. Kita bandingin dulu voltnya. Yang dicari kan volt di titik B nih. Kita carilah voltnya berapa perubahan volt. Volt dibandingkan dengan C atau kapa, kapasitas kapasitor. Nah, gitulah pokoknya kan. Nah, udah V1 banding V2. C1-nya kan aku bikin yang tadi, aku bikin yang 3. Terus ini aku bikin yang 6. Nah, V2 sama dengan V1. V yang ada di sini, gimana? Gimana sih? V2, V1, dar. 18. Oh, enggak. Volt yang ada di sini itu 2 kali daripada volt yang ada di sini. Udah kan? Udah deh, masuk ke persamaan dari kapasitor seri. Itu di mana V total itu sama dengan V1 ditambah V2. Terus ini aku V1-nya disubstitusi aja biar langsung dapat kan. Soalnya yang dicari kan cuman di sini doang. Titik B kan. Nah, ini V1-nya aku substitusi jadi 0,5. Ini pindah ruas. Dapat V2-nya itu 12. Berarti di C2 ini, di kapasitor yang 6 mu farad, itu tuh ada 12 volt. Ini 18. Terus 12-nya nyangkut di kapasitor. Berarti yang tersisa di B, ya udah berarti tinggal dikurang. Dapat 6 volt. Oke. Nanti 6 voltnya itu maju lagi, nyangkut di kapasitor sini. Ke belakang voltnya habis. Ya udah deh, udah dapat 6 volt kan. Ya udahlah tinggal hitung-hitung aja kan. Volt untuk kapasitor 6 dikalikan voltnya ada 12 gitu kan. Jadinya 72. Tinggal dikalikan dapat 18. Terus yang ditanya di soal D, perubahan muatan tiap kapasitor. Di awal kan udah ngitung nih yang ini 54 sama 18. Ya udahlah tinggal dikurang-kurang aja. Dapat 36. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham wajar sih.
Misi Mas, itu kalau misalnya dia rangkaiannya disambungin, jadinya bentuknya kayak gitu Mas. Disambungin gimana? Yang mana ya? Saklarnya ditutup. Iya, kan bentuknya gini nih, ya kan? Kalau dijabarin jadi gini dong. Ini kan mirip jembatan Wheatstone kan? Wheatstone kan kalau dipanjangin jadi kayak gini. Ada lagi yang mau nanya? Mas, itu 0,5 dari mana tadi, Mas? Ada 0,5. 0,5 V2 itu dari mana? 0,5-nya dari mana? Oh ini Iya. pindah ruas. Ini kan V2 sama dengan 2V1. Duanya pindah ke bawah, pindah ruas. Ya cuma pindah-pindah aja sih. Oh iya, Mas. Makasih, Mas. Ada lagi? Wah. Bentar. Oke, lanjut ya. Ada lagi nggak? Ini dari soal UAS, kalian lihat ada yang sama nggak? Sama kayak latihan atau soal yang dikasih dosen. Ini soal nomor satunya sama kayak yang tahun 18. Ini nomor tiganya juga sama. Ya paling beda-beda angka aja sih. Terus ke soal nomor 5. Bejana ini ada asas black. Suatu bejana berisi 15 gram suhu 85. Bejana tersebut dimasukkan es bersuhu negatif 20. Nah, titik akhirnya tuh 35. Berapa banyak es yang dibutuhkan? Jawab. Nah, udah ya. Nah, kita hitung dulu. Ada masanya 500. Suhu air kan 85. Suhu apa ya? Suhu setimbangnya itu 35. Terus esnya negatif 20. Ini kalor air 4.200, leburnya 336, esnya 2.100. Ya, lupa ditulis. Nah, ini baru kita jabarin kan. Kalor yang dibutuhkan es pada suhu negatif 20 untuk naik menjadi 35, itu sama dengan kalor dari air yang suhunya 85 turun ke 35. Nah, ini lupa aku tulis, ini kalor es. Nah, ini jadi kan MC delta T dikali MC dikali MC delta T. Masanya kan sama. Ya udah, jadi aku tarik keluar aja. Ini tinggal C dikali T, CS kali delta T. Ini ada C lebur, ada C dikali air, suhu air. Nah, udah kan kita masukkan. Kita hitung-hitung aljabar. Hasil dari yang ruas kanan itu kan 105.000. Sedangkan hasil dari ruas kiri itu ada 525.000.
Ya udah tinggal dibagi, nemu hasilnya 0,2 kg. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak dulu ya, terlalu gampang. Nomor 6, diketahui air laut mengalir pada pipa pada gambar. Yang A1, ini A1, itu 1,5 square inch. Sedangkan yang A2 itu 0,75 square inch. Ini A2. Ditanyanya debit selama 1 menit. Nah, di sini udah diketahui nih kecepatan aliran air. Cuman kecoret nih. Ini ada satu, cuman ada tulisan 1, ini ada 2. Jadi ya kita ambil gampang aja, satuannya inci per detik. Nah, udah kan. Mau dibikin inci per menit juga nggak apa-apa sih. Salah. Nah, kita gini kan. Ini V-nya kan tadi aku bikin inci per detik. Biar ada perhitungannya sedikit. Terus rumus debit itu kan A dikali V. Luas alas dikali kecepatan aliran. Hitung aja salah satu. Debit itu kan selalu sama pada pipa. Jadi ini 1,5 dikali 1. Udah dapat 1,5. Ini dikali 60. Soalnya yang ditanyakan 1 menit. Satuannya detik. Jadi ketemu 90 inci per menit. Nah, ini aku kalikan 2,54 pangkat 3. Ini buat konversi menjadi sentimeter kubik. Sebenarnya yang ini nggak butuh-butuh amat sih, cuman ya biar keren aja sih. Udah ketemu sentimeter kubik, terus dikonversi jadi liter. Jadi 1,4748 liter per menit. Asik. Ada yang mau ditanyakan tentang debit atau fluida-fluida yang lain? Atau masalah termo, masalah listrik lagi? Oke, Yowes, aku lanjut aja ke apa nih? UAS tahun 2016-17. Yang soal pertama, rel kereta api lagi 20, panjang 50. Nah, kalau panjangnya 40 derajat, jadi 50,0075. Yang ditanya panjang rel pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi di sini langkah pertama itu kita nyari alfa L-nya dulu. Kita mesti nyari alfa L-nya ini dulu nih. Soalnya pada logam alfa L-nya itu selalu sama. Ya wes, kita masuk-masukkan aja nilainya. Nemu deh alfa L-nya itu 75 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Baru kita cari kan pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Berarti yang kita mainkan itu delta T-nya. Ya, delta T negatif 20, jadi 20. Ya sama aja sih. Nah, ini karena dia menciut, jadinya dikurangin. Nah, nemu hasilnya 49,85. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, wes lah ya. Kalau belum, mungkin aku lanjut dulu. Nomor 2, hitung jumlah kalor perlu untuk mengubah 1 kg es. Suhu negatif 20, jadi 120.
Nah, ini udah ada aku tabel-tabelnya, udah ada aku tulis. Kalor S 2100, lebur 336, airnya segini, didihnya segini. Ini yang ditanya kalor total, ini QS, MC delta T, 4200. Untuk kalor lebur, 336, airnya itu 420.000, didihnya sampai didih ya 2.268.000. Untuk uapnya, suhunya kan kita pakai 120, sedangkan suhu mendidih itu kan 100. Jadi 120 dikurang sama 100. Berarti delta T-nya kan cuma 20. Terus dikalikan, hasilnya 42.000. Terus ditanya kalor totalnya itu berarti jumlah dari seluruh kalor ini nih. Itu nemu 3.108 kilojoule. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya belakangan aja ya. Aku habisin dulu soalnya. Kalau misalnya mau nanya, langsung motong aja, nggak apa-apa. Santai aja kalau sama aku. Nomor 3, pipa untuk menyalurkan air menempel pada dinding rumah. Terus ada perbandingan luas penampang, pipa besar, pipa kecil 4:1. Posisi pipa besar itu 5 meter di atas tanah, pipa kecil 1 meter di atas tanah. Ini 1 meter, yang ini 5 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar 36 kilometer per jam. Ini bisa dikonversi jadi 10 meter per sekon. Tekanannya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini ada rho air 1000. Nah, perhitungannya nih, untuk mencari kecepatan pipa yang kecil. Debit itu kan selalu sama kan ya. Jadi debit pada posisi yang atas sama posisi yang bawah dibandingkan. P2-nya kita cari. Kecepatan pada pipa kecil. 4 dikali 10 dibagi 1, ketemunya 40 deh. Terus yang B, selisih tekanan. Ini penjabaran nih. Ini kan apa ya? Kekekalan fluida lah ya. Ini energi apa? Kinetik, energi kinetik. Ini energi potensial. Ini kinetik, ini potensial. Ditambah P1, tekanan apa ya? Bisa dibilang tekanan luar juga sih. Terus P2 dikurang P1. Nemu nah selisih tekanan kan, delta P. Nah, ini tinggal kita masukkan aja, ketemu delta P-nya, nih, 7,108 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus yang ditanya tekanan pipa kecil. Dari delta P kan bisa dihitung nih. Delta P itu kan P2 kurang P1. Terus pindah ruas, berarti kan P2 sama dengan P1 tambah delta P. Dijumlahin, dapat tekanan dari P2 itu 16,208. Udah, ada yang mau tanya? Mau lanjut? Kayaknya lanjut dulu ya. Nah, nomor 4. Hitunglah besar medan pusat listrik P. Diketahui Q-nya 2 kali 10 pangkat 8 kolom. A-nya itu 15. Ini kan gambarnya kan. Terhadap titik P. Nah, muatan ini itu tuh punya sifat sendiri. Kalau muatan positif, itu dia bersifat apa ya? Menolak atau mendorong. Sedangkan muatan negatif itu dia bersifat menarik gitu. Nah, jadi terhadap titik P
medan yang dihasilkan dari muatan D itu menolak, jadi ke arah kiri atas. Sedangkan yang dari A itu kan positif juga, jadi dia menolak juga ke arah kanan bawah. Sedangkan pada kasus C sama B itu kan dia negatif, dia jadi medannya tuh menarik. Nah, lalu kita hitung aja medannya. Kan rumusnya ada kaki per R kuadrat. Nah, K-nya itu kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali C-nya. Dapat medannya itu 3/5 akar 2. EB-nya kita hitung dengan cara yang sama, itu dapat 12/5 akar 2. Nilai dari EC sama dengan EA. EC. EC sama dengan EA. Ini kan sama-sama nih, sama-sama 1Q. 1Q, 1Q. Bedanya cuma di muatan doang kan. Muatan itu kan cuma ngaruhnya ke arah medan yang dihasilkan, tapi nilainya tetap sama. Berarti bisa dibilang EC sama dengan EA. Itu nilainya sama. ED itu ada 4Q. Di EB ada 4Q juga. Berarti nilainya sama juga. Nah, berarti kita hitung dulu kan resultan 1. Resultan 1 ini yang terjadi antara ED sama EA. Nih, kita kurangkan. Dapat hasilnya 9 akar 2 dikali 10 pangkat 3. ED sama EA. Aduh, kayaknya salah nih aku. Nah, karena ED yang lebih besar, harusnya dia ke arah kiri atas. Tapi aku salah gambar. Nah, untuk resultan kedua itu antara B sama C. Ini bisa dikurang, ada 9 akar 2/5. Ini kan hasilnya positif, berarti EB lebih besar. Berarti ke kanan atas sudah benar. Yang ini udah benar nih. Aku salah yang ini nih. Yang R1-nya salah. Harusnya ke arah sini nih. Resultan 3 harusnya ngarahnya ke atas. Aku salah. Nah, jadi resultan 3 kita pakai Pitagoras aja kan. Karena cos-nya kan cos 90. Jadi ini bisa dianggap cos 90 kan 0, jadi ini hangus. Tinggal hitungan yang ini aja deh. Nemu hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 3 ke atas, bukan ke kanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya kayaknya ya. Terus nomor 5, jelaskan proses terjadinya fata morgana. Duh, malas banget optik kok. Yang 5A kalian searching di Google aja ya. Nanti Iya, Mas. tinggal apal-apal aja. Ini kan proses terjadinya kan, bukan hitung-hitungan yang butuh paham. Jadi lanjut aja ya. Aplikasi gelombang cahaya. Di internet banyak. Apalan aja. Apa yang saudara ketahui meser laser? Nah, lanjut. Nah, terus nomor 6 ada hitung-hitungan tentang kapasitor. Hitung besar muatan mengalir pada rangkaian tersebut. Oke. Astagfirullah, ini siapa sih? Oke, lanjut ya. Ini jadi udah rangkaian kapasitor, udah aku gambar. Nah, yang atas ini kan rangkaian seri. Jadi kita hitung aja yang nomor 1 dibuat nomor 1. Ini aku tulis sama CS1 itu ketemu kapasitor pengganti itu ada 2 farad. Untuk yang bawah
Itu kapasitor penggantinya. Hitung biasa, kayak rumus yang biasa, itu tuh nemu 4 farad. Udah kan, kalau gitu kan berarti tinggal diparalelkan antara yang CS1 sama dengan CS2. Yang ini CS1, ini CS2 kan, diparalelkan, berarti dijumlah aja, nemu hasilnya 6. Nah, terus yang ini gara-gara mana ya? Bentar. Yang ini kan udah kita paralelin nih. Berarti terhadap C1 itu kan dia tersusun secara seri. Udah kita hitung pakai seri, berarti 3,4286 farad. Nah, ini udah ketemu, tinggal masuk. Rumusnya itu kan C sama dengan Q per V. Berarti bisa kita ubah Q itu sama dengan C kali V. C-nya udah kita dapat 3,4286 dikali voltnya. Ketemu deh muatan yang mengalir itu 68,5714 kolom. Nah, terus untuk soal yang B kan, tentukan besar muatan pada C5. C5 yang ini ya. Nah, C5. Nah, oke. CQS1. Nah, itu kan ada muatan pada CP, yang C paralel yang ini nih. Udah kita paralelin yang ini. Itu ada QCP, muatan pada itu kan 68,5714. Kalau seri kan muatannya sama tuh. Muatan di C1 sama di CP itu sama. Seri. Iya, muatannya sama kan. Tapi kalau misalnya dipecah lagi, antara rangkaian yang atas, yang ini, sama yang ini, itu tuh kan muatannya beda. Jadi, dia muatannya tuh terpecah, jadi QS1 sama QS2. QS1 nih yang buat yang atas, QS2 yang bawah. Nah, tapi kan kalau percabangan itu kan voltnya sama kan. Baru voltnya ini kita ganti lagi jadi Q per C. Nah, nilai dari C ini itu kan diketahui tuh. Itu kita masukkan aja. Berarti dapatlah QS1 itu sama dengan 0,5 QS2. QS1 yang atas itu setengah kali dari QS2, muatan yang ada di bawah. Kita substitusi pada persamaan yang ini. Persamaan yang atas. QS1-nya kita substitusi, terus di aljabar biasa kita dapat QS2 itu 45,7143. Muatan yang mengalir pada rangkaian yang bawah ini. Kalau kapasitor di rangkai seri itu kan muatannya sama, berarti antara C4 sama ini berapa? C4 sama C5 kan, itu sama. Berarti ya nggak usah dihitung lagi. Udah dapat 4,45 ini. Terus terakhir ditanya, tentukan beda potensial antara C4 dan C5. Oke, C4 dan C5. Kapasitor yang dirangkai seri, sama kayak yang pembahasan yang tadi, itu kan voltnya terpecah itu kan. Volt yang masuk ada 20 volt, berarti ada volt yang ini ada C1 sama CP. Nah, ini kita hitung dulu. Ini kan C1 sama CP. Kita mesti nyari volt yang ada di sini dulu nih. Pakai persamaan yang ini. Udah. Baru kita bandingkan lagi. Ini QC1 sama dengan QCP. Karena seri kan muatannya sama. Terus kita ganti lagi. C-nya kita masukkan nilainya. Diperoleh VC1
sama dengan 0,75 VCP. Terus kita substitusi deh nilai dari VC1-nya. Ini ada 20 volt sama dengan 0,75 ditambah VCP. VCP sama dengan 11,4286. VCP itu kan buat yang ini. Tapi untuk rangkaian paralel, volt yang mengalir pada bagian atas sama bagian bawah itu kan sama nilainya. Jadi ya udah, nilainya ya 11,4286, nggak perlu dipecah-pecah lagi. Kecuali kalau misalnya ditanya volt yang antara C4 aja gitu kan, atau enggak C5 aja, itu baru ntar dihitung lanjut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang lain atau mau jadi bahan diskusi ada apa? Dosen mau apa nanya? Nomor 7 berikan contoh aplikasi hukum kolom kehidupan sehari-hari. Hukum kolom, gravitasi bumi, kayak tarik-menarik antar planet. Ya udah gitu. Hubungan antara hukum kolom dan hukum Gauss ini di internet banyak, kalian apalin aja udah. Udah sampai sini ada yang masih nggak paham nggak tentang materi yang disampaikan? Entah itu ada lagi materi dari dosen yang masih bingung. Gimana? Waduh, malah error karena apa gua?